Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti dalam firman Tuhan kita beroleh kesegaran. Dalam firman Tuhan kita beroleh kepastian. Dalam firman Tuhan kita beroleh jalan yang membawa kita menuju kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Dan seperti biasa dalam program Hari Ini Harinya Tuhan, kita akan mengupas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita menuju kemenangan di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Dan di dalam program kita ini, secara khusus kita sedang bicara tentang hukum yang terutama. Nah, ada banyak orang dia merasa bahwa Alkitab adalah buku yang menakutkan. Itu sebabnya ada banyak orang malas baca Alkitab, karena bagi dia Alkitab adalah buku yang menakutkan. Kenapa? Karena bagi dia Alkitab seperti buku KUHP yang berisi tentang undang-undang, hukum-hukum Tuhan yang kadang-kala begitu berat untuk dipraktekkan, yang begitu berat untuk dilaksanakan. Kita ambil contoh beberapa sederhana. Alkitab bilang jika ada orang yang menganiaya kamu, berdoalah dan mohonlah berkat bagi dia. Alkitab berkata jika ada orang tampar pipi kirimu, berikan dia juga pipi kananmu. Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa cuplikan-cuplikan ayat-ayat firman Tuhan ini, jika kita tanggapi dengan hal yang salah, jika kita mengerti sebagai sebuah tuntutan hukum yang menakutkan, maka Alkitab menjadi buku yang paling membosankan di muka bumi buat kita. Kenapa? Karena kita jadikan Alkitab hanya kumpulan dari hukum-hukum Tuhan yang begitu menakutkan. Tetapi saya percaya Alkitab adalah buku yang indah. Mungkin selama mendengar program ini saudara berkata, pendeta, kenapa kau katakan Alkitab adalah buku yang indah? Karena hukum-hukum Tuhan di dalamnya bukanlah hukum-hukum Tuhan yang sukar. Hukum-hukum Tuhan di dalamnya bukanlah hukum-hukum yang menjerat kita sehingga hidup kita penuh dengan tekanan, hidup kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi justru hukum-hukum Tuhan membebaskan kita dari berbagai ikatan dan membawa kita pada potensi maksimal yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Sehingga selalu saya bilang, jika kita ikuti hukum-hukum Tuhan, kita akan lihat hidup yang penuh sukacita dalam kuasanya. Nah, mungkin setelah mendengar program ini sudah berkata, pendeta, tapi dari segitu banyak hukum-hukum Tuhan itu, sebetulnya apa sih inti dari seluruh hukum itu? Nah, ini menarik untuk kita bahas di dalam Markus pasal 12, karena dalam program kita ini secara khusus kita sudah masuk pada Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Di bawah judul tentang hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, lalu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri
adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sini tentang hukum yang terutama. Karena saya pelajari, jika kita mengerti apa artinya hukum-hukum Kristus buat hidup kita, saya percaya perjalanan Kristen kita adalah perjalanan hidup yang sangat menyenangkan. Ada banyak orang menganggap perjalanan Kristen adalah perjalanan yang sangat membosankan karena dia pikir, apa itu hidup Kristen? Sepertinya hidup tanpa keindahan. Ke diskotik katanya nggak boleh. Ke nightclub katanya nggak boleh. Tawaran-tawaran dunia yang justru kelihatannya menyenangkan. Tawaran-tawaran dunia yang justru kelihatannya mendatangkan gairah hidup. Justru katanya dosa. Justru katanya hawa nafsu daging. Sehingga kayaknya hidup Kristen itu hidup yang boring banget. Tidak heran kita jumpai banyak anak-anak muda nggak tertarik datang ke gereja. Banyak orang-orang tua yang menggambarkan gereja, menggambarkan Kristus dengan cara yang keliru, sehingga dari kecil dia sudah terbiasa mendidik anak-anaknya berangkat gereja dengan ancaman dan berkata, nih kita mau ke gereja ya, itu rumah Tuhan ya, kamu jangan sampai berisik ya, kamu jangan begini, awas kamu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ngerti bahwa kita harus menghormati rumah Tuhan. Tetapi menghormati rumah Tuhan bukan berarti kita harus mengancam anak-anak kita dan akhirnya menimbulkan kesan bahwa gereja adalah tempat di mana papa dan mama marah terhadap anak-anaknya, di mana papa dan mama mulai menekan anak-anaknya, jangan bergerak, jangan ketawa, jangan ini, jangan itu, sehingga bagi dia Tuhan hanyalah Allah yang jangan, dan jangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang bahwa di gereja anak boleh lari-lari. Saya tidak bilang bahwa di gereja anak boleh ketawa-ketawa, main, bercanda seenaknya apa yang dia mau. No, bukan itu yang saya mau maksudkan. Tetapi kita harus mulai mempresentasikan Jesus, mempresentasikan Yesus dengan cara yang benar. Bahwa dia Bapa yang baik. Karena dia Bapa yang baik, kita datang kepada dengan sukacita. Dia Bapa yang baik. Kita harus perhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita belajar dari sisi yang positif, menggambarkan Kristus bagi anak-anak kita. Karena setelah dewasa persoalannya, ada banyak orang yang merasa bahwa ikut Tuhan terlalu membosankan. Banyak anak-anak muda hari-hari ini keluar dari gereja. Kenapa? Karena bagi dia gereja adalah tempat di mana masa mudanya rasa tertekan, masa mudanya rasa terikat, masa mudanya rasanya gak bebas, saudara-saudara. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, hukum-hukum Tuhan itu menyenangkan. Hukum-hukum Tuhan justru membebaskan kita dari segala ikatan kegelapan. Hukum-hukum Tuhan justru membawa pada kita kebahagiaan yang luar biasa yang dunia tidak pernah bisa berikan buat kita. Justru hukum-hukum Tuhan, jika kita jalani, membawa kita masuk pada sukacita yang dunia tidak bisa bandingkan dalam kehidupan kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus berikan jauh lebih indah dalam hidup kita. Nah, kalau begitu apakah hukum yang terutama sebenarnya? Nah, dalam bagian lain Yesus mulai menjelaskan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Yesus mau jelaskan hukum yang terutama adalah kasih. Nah, mungkin setelah mendengar program ini dan berkata, apa maksudnya hukum yang terutama adalah kasih? Artinya begini, apapun yang kau lakukan dengan kasih, itu akan membawa kita pada pengenalan yang benar tentang Allah. Ada banyak orang bilang, hukum yang terutama adalah kasih. Yang penting kita nolong orang susah, yang penting kita bantu orang yang lemah. Gak perlu ke gereja. Kan Alkitab juga udah bilang hukum yang terutama adalah kasih. Betul, hukum yang terutama adalah kasih. Tapi itu bukan berarti bahwa nolong orang, berbuat tindakan-tindakan sosial itu cukup. Saya tidak bilang bahwa anak Tuhan tidak boleh melakukan tindakan sosial. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang saya mau jelaskan buat saudara, bahwa tanggung jawab sosial harus kita laksanakan. Karena Yesus bilang, barang siapa yang melakukan bagi orang yang hina, bagi orang yang dipinggirkan, yang disingkirkan, bagi orang-orang miskin dan sederhana, maka dia melakukannya untuk aku. Jadi jelas tanggung jawab sosial bagi setiap orang percaya itu jelas dalam Alkitab. Tapi yang Yesus mau jelaskan juga bahwa kasih di sini bukan hanya mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan, tapi yang Yesus mau jelaskan di sini juga tanggung jawab segala sesuatunya harus didasari pada kasih. Artinya gini, kalau saya pergi ke gereja,
Saya harus pergi ke gereja bukan hanya karena, aduh saya mesti ke gereja nih, kalau enggak ntar Tuhan kutuk saya lagi. Nah, bukan. Tapi saya pergi ke gereja karena saya mengasihi dia. Kalau saya baca Alkitab, kenapa? Karena saya mengasihi dia. Kalau saya tinggalkan dosa, kenapa? Karena saya mengasihi dia lebih dari segalanya. Kalau saya tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, karena saya mengasihi dia lebih dari segalanya. Nah, ini yang saya bilang kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya bahwa saya mengambil tekad, saya mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus yang paling utama. Bukan karena saya takut dikutuk, bukan karena saya takut dapat hukuman dari Tuhan, tetapi karena saya mengasihi dia lebih dari segalanya. Tahukah saudara, jika kasih yang menjadi dasar saudara melakukan apa saja, saudara berdoa karena saudara mengasihi dia, maka apa yang terjadi? Ada semangat, ada dorongan. Karena selalu saya bilang, kasih adalah motor penggerak yang kuat untuk memampukan kita berjalan dengan sukacita dengan apapun yang kita kerjakan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih adalah motor penggerak yang kuat yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu dalam hidup ini dengan sukacita. Karena sekali lagi saya mau tekankan buat saudara, yang Yesus sedang jelaskan hukum yang terutama adalah kasih. Yang kedua, Yesus mau jelaskan bahwa hukum yang terutama harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang Yesus maksudkan di sini bahwa hukum yang terutama bukan hanya sekedar sebuah konsep. Hukum yang terutama bukan sekedar disimpan di hati. That's great, itu luar biasa. Simpan hukum-hukum Tuhan dalam hati supaya kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang Yesus mau jelaskan bahwa hukum yang terutama ini bukan hanya perlu disimpan dalam hati, tetapi kemudian harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita tahu tapi kita tidak praktekkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus katakan kita hanya seperti lonceng yang berbunyi tetapi kosong. Kita hanya seperti gong yang berbunyi tetapi tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya punya konsep yang baik tentang Tuhan. Kita mengerti banyak tentang firman Tuhan, tetapi kita nggak praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga yang mau dijelaskan oleh Yesus di sini tentang hukum yang terutama, tadi sudah saya jelaskan bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Yang kedua, bahwa hukum yang terutama harus dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, hukum yang terutama harus dilaksanakan bukan sebagai beban. Hukum yang terutama mengasihi, bukan kita harus lakukan dengan sebagai beban. Oh ya, saya harus mengasihi Tuhan. Dia nyakitin saya, tapi saya harus tetap mengasihi. Sebab saya udah nggak bisa lagi sebetulnya. Tapi sudahlah, daripada Tuhan marah sama saya. Tapi akhirnya kita lakukan sebagai beban, sebagai sesuatu yang berat. Tapi yang Yesus mau jelaskan di sini, aku yang bekerja di dalam kamu. Berarti kalau kita menyadari itu hukum yang terutama tentang mengasihi Allah, tentang menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Lalu kita mengerti Tuhan, kadangkala ada banyak hal yang berat, ada banyak hal yang sukar, tapi saya tidak mau lakukan ini sebagai beban dalam kehidupan saya, tapi saya mau lakukan ini sebagai sebuah sukacita saya di hadapan Tuhan. Haleluya. Berarti kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan, apapun yang sudah jalankan karena engkau mengasihi Tuhan, apapun yang kau jalankan karena Tuhan menaruh kasih dalam hidupmu, itu akan membuat hidupmu penuh dengan sukacita. Mungkin saudara mendengar program ini dan saudara berkata, pendeta, tapi suami saya ngecewain saya sekali, pendeta. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta, mertua saya tuh ngecewain saya sekali, pendeta. Mungkin saudara dengar program ini dan berkata, pendeta, saya untuk bisa bertahan di tengah dunia yang penuh dengan tekanan ini rasanya sulit sekali, pendeta. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, ingat, engkau kan mengasihi Tuhan. Tuhan kan mengasihi engkau. Jangan takut, jalan maju. Tuhan beserta dengan engkau. Kalau saya ingin didoakan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Lewat program ini juga saya mau doa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang berbeban berat. Karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada sebagai pernyataan iman, dan saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam tekanan, mereka yang mungkin sedang merasa bahwa hidup Kristen adalah hidup yang berat. Kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat sehingga mereka melihat kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, tidak pernah Tuhan gagal. Dia
Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Dia Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Ingat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sampai berjumpa. Doa saya menyertai saudara dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.